Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas topik mengenai iman. Jadi apa itu iman dan bagaimana cara kita meningkatkannya. Jadi iman itu sebenarnya sederhana guys. Iman adalah percaya. Arti iman dalam etimologi atau bahasa adalah percaya. Nah, cuman yang perlu dipahami ya, percaya ini ada dua. Ini adalah percaya yang sebenar-benar percaya, yang satu lagi adalah percaya buta, alias iman yang benar dan iman yang buta. Nah, ya ada seorang itu yang beriman, dia benar imannya guys, benar gitu. Nah, ada lagi satu orang itu yang imannya iman buta gitu. Jadi kenapa dikatakan iman buta? Kan dia tuh percaya begitu saja tanpa melakukan kajian atau komparasi alias perbandingan. Nanti, ini akan kita bahas. Jadi gini. Jadi kalau kita bicara mengenai percaya, saya mau bahas sesuatu dulu guys ya. Jadi bisa Anda mengerti sedikit perbedaannya. Jadi misalnya ini saya bawa sedikit agak keluar atau agak keluar dari kita bahas nih kan iman dalam Islam atau iman dalam agama apapun itu atau iman ya, tapi fokusnya sini adalah iman dalam Islam gitu kan. Iman kepada agama Islam atau kepada agama apapun, tapi khususnya Islam gitu. Nah, kita bawa dulu ya. Ini beda dengan misalnya kurang lebih walaupun beda tapi agak mirip juga. Misalnya ya Anda percaya kepada pasangan hidup Anda. Nah, yaitu iman kepada pasangan hidup. Atau misalnya saya laki-laki, berarti eh, bagaimana saya bisa percaya pada seorang wanita gitu kan? Nah, kalau dalam ini kan bagaimana kita beriman pada Islam atau pada suatu agama gitu. Nah, untuk kasus kepada pasangan atau saya laki-laki kepada wanita atau wanita sebaliknya kepada laki-laki, nah itu artinya saya misalnya saya ingin memilih seorang wanita untuk menjadi target sasaran untuk menjadi teman hidup saya gitu. Ya, jadi kalau udah ngomong laki-laki wanita itu biasanya nggak lagi sekedar teman, tapi sudah menjadi pasangan hidup gitu kan. Karena lebih nyaman berteman dengan sesama jenis karena Anda akan bisa melakukan hal-hal bareng tanpa takut itu terjumus dalam maksiat gitu. Ya, hal-hal yang berdua gitu kan. Lebih aman lah dari hal maksiat dibandingkan kalau Anda berbeda jenis kelamin gitu kan. Karena akan lebih dekat kepada maksiat. Nah, jadi bagaimana kita bisa percaya kepada seorang kayak saya laki-laki percaya kepada seorang wanita? Tentu saya harus nggak bisa cuman dengar kata orang, nggak bisa cuman nggak bisa cuman sekedar lihat gitu kan atau ketemu dan ketemuan lalu ngobrol sebentar atau ya belum cukup waktu ya hanya sebentar hanya eh, ya waktunya tuh hanya singkat gitu kan, jadi nggak bisa kita percaya pada wanita begitu saja gitu. Nah, kalau anda mengatakan misalnya anda percaya pada wanita itu dengan cara seperti itu berarti percaya buta karena anda hanya dengar apa kata omongan orang atau anda cuman menilainya singkat gitu. Anda nggak tahu betul seluk beluk wanita ini ya seperti apa dia sebenarnya, karena bisa jadi seorang itu yang ditampilkan depan kita itu biasanya yang baik-baik saja, apalagi kalau kita cuma kenal dalam waktu yang singkat gitu kan. Nah, tentu butuh waktu yang lama. Ada atau orang-orang yang dia sudah merasa nyaman dekatnya gitu kan dengan dia sehingga dia akan tidak canggung lagi untuk menunjukkan kebiasaannya seperti apa dia kesehariannya gitu. Karena dengan orang baru tentu dia beda dengan orang yang sudah biasa dikenalnya gitu. Nah, waktu itu diperlukan kalau dalam ini ya untuk cari pasangan tentu kita membutuhkan selain apa kata orang-orang terdekatnya, baik keluarga dia, teman-teman dia gitu kan. Itu juga harus mengenalnya lebih jauh dengan cara kita tuh harus lebih sering interaksi dengannya. Tentu tetap menghindari maksiat. Ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan yang jauh dari maksiat. Misalnya kalau dia misalnya dia ikut misalnya dia ikut kalau sekolah misalnya atau
ya, atau kerjaan gitu. Dia misal kerja di mana atau di kegiatannya apa, ya kita ikutin aktivitas itu gitu kan. Atau kita main ke rumahnya gitu guys. Tapi tentu ada orang tuanya, dan itu nggak berdua-dua aja ya. Jadi kita tuh betul-betul apa ya, ya semacam silaturahmi gitu. Jadi bukan bukan seperti anak-anak sekarang ya, datang tuh untuk pacaran gitu, bukan untuk berteman. Memang statusnya pacar atau PDKT, dan dalam artian memang mencari momen berdua-duaan gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi datang ke rumah mencari spot sepi di terasnya kayak di mananya kayak, itu nggak boleh guys, itu maksiat ya. Jadi betul-betul datang ke rumah silaturahmi gitu sambil mengenal keluarganya, karena biasanya anak-anak itu adalah terbentuk dari hasil didikan keluarganya gitu kan, sebagian besar, terlepas dari pergaulannya di luar gitu. Tapi awal pembentukan karakter anak itu kan dari ayah ibunya, dari keluarganya gitu. Jadi kita bisa tahu betul seluk-beluk dia gitu, ya kan. Nah, makanya kalau dalam Islam pun ya, taruh pun kalau bisa jangka waktunya agak jangan terlalu singkat gitu, karena nanti nggak mendapatkan perspektif yang lengkap gitu atau detail. Makanya nggak apa-apa taruh agak lama, nggak apa-apa gitu. Misalnya anda mau kebelet nikah gitu kan, pengen jadi pasangan, ya sudah pada taruh kalau anda merasa belum yakin betul atau masa belum lengkap data-data yang diterima dengan anda taruh itu ya, bergaul bersilaturahmi, ya anda harus tambah waktu taruhnya gitu. Nah, sehingga setelah Anda mendapatkan pengetahuan lengkap tentang dirinya, seperti apa sebenarnya dia, hatinya, akhlaknya, kebiasaannya, ya Anda akan percaya dengan dia gitu. Memang inilah wanita yang kriteria yang saya cari gitu, ya kan? Nah, begitu caranya ya. Jadi nggak cukup hanya dengan kata orang atau teman-temannya dan atau kata siapapun itu ya, tapi Anda juga perlu untuk membuktikan langsung dengan interaksi gitu. Nah, ini nggak bisa terjadi dalam agama. Kenapa? Karena agama ini guys, kita nggak bisa sembarangan. Jadi kita nggak bisa seperti tadi itu kita, oh saya misalnya ada agama ada 5 di Indonesia misalnya nih ya, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Lalu Anda masuk tiap agama menjadi pemeluk dari Islam misalnya, menjadi pemeluk agama Katolik, lalu pindah ke Protestan. Nggak begitu, nggak bisa. Karena agama ini beda sama tadi gitu, nggak bisa coba-coba gitu. Nah, jadi caranya adalah dengan mengkaji. Ini untuk percaya atau beriman pada suatu agama adalah dengan mengkaji, tanpa harus anda gabung di komunitasnya atau apapun itu ya, atau anda memeluk agamanya. Jadi anda cukup mengkaji. Jadi anda tinggal mengkaji. Misalnya anda pengen mengkaji khusus tentang Islam, nah, ambil rujukannya Quran dan hadis, lalu apalagi buku-buku para ulama. Kalau misalnya belajar tentang ke Katolik atau Kristen, Anda pegang kitab sucinya, belajar, dan Anda juga bandingkan dengan ucapan para pendeta misalnya, dan begitu ya dengan yang lain gitu. Nah, Anda harus selami satu demi satu tanpa Anda menetapkan meletakkan kepercayaan di dalamnya gitu. Karena kan Anda belum tahu, ini masih belajar, masih mengkaji. Nah, lalu setelah itu semua, misalnya temukan satu agama pun yang Anda rasa memang udah Anda percaya betul, ini agama ini logis gitu. Yang Anda kaji ini semua ajarannya logis dan memang masuk akal gitu guys, ya kan? Nah, Anda nggak bisa langsung percaya begitu saja gitu kan. Memang udah bagus kalau Anda memang meletakkan rasa percaya, tapi itu belum lengkap. Nah, perlu yang terakhir diadakan komparasi. Kita betul-betul membandingkan semua agama di dunia ini ya, dan membandingkan. Kenapa? Jangan-jangan ada yang lebih logis dari itu, atau jangan-jangan ini kelihatan logis tapi sebenarnya tidak gitu kan. Nah, jadi harus ada kesesuaian antara misalnya dalam Islam, ada harus lihat kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh para ustadz atau ulama dengan rujukannya, kitab sucinya, Quran hadis. Ya, dengan ketika di agama Kristen misalnya, lihat apakah ucapan pendeta itu sinkron dengan kitab sucinya, apakah masuk akal atau tidak gitu. Nah, itu caranya guys. Jadi sama seperti kalau Anda melihat misalnya kayak buku manual dengan montir. Misalnya ada suatu mobil misalnya mobil Toyota Avanza, itu kan ada buku manualnya itu. Nah, jadi
Jadi Anda perlu ketika suatu montir ya. Biasa kalau gampang itu sih montir dari pihak Toyota sendiri gitu kan. Tentu mereka sudah dilatih sehingga mereka akan karena yang tahu mobil Toyota itu kan adalah pabrik pembuatnya. Seperti apa spesifikasinya, apa standarnya, perawatannya gitu kan mereka yang tahu, mereka yang buat. Jadi pembuatnya lah yang tahu sebenarnya gitu kan. Apa kekurangannya dan segala macam. Nah, tentu di luar aspek misalnya melebih-lebihkan, misal ada orang-orang dari pihak Toyota atau ya pemilik bisnis itu melebihkan produknya, itu lain cerita. Tapi biasa buku manual itu jujur guys, karena ini buku manual kan bukan bagian dari pemasaran promosi, karena buku manual itu reputasi. Jadi kalau dia menambah-nambahkan sesuatu dalam buku manual gitu kan, nah itu berarti akan mencederai kepercayaan konsumen. Tapi kalau promosi boleh lah sedikit lebih-lebihkan, misalnya bombastis sedikit kan, asal nggak terlalu jauh dari fakta yang ada. Tapi kalau buku manual tuh guys mesti harus betul-betul detail dan tidak boleh ada kesalahan karena ini buku manual. Nah, kita akan lihat di buku manualnya apakah sesuai nggak dengan yang disampaikan oleh pihak bengkel, atau ketika kita melakukan servis apakah sesuai nggak dengan buku manual. Jadi kita harus melihat kesesuaian antara mereka gitu. Jadi dan kita juga harus nilai mana yang logis gitu. Ya apakah ini logis apa tidak gitu kan. Nah, jadi yang para ulama atau ustadz atau pendeta atau mekanik tadi itu harus sesuai dengan buku manual atau rujukannya. Jadi seperti Quran, hadis dan Alkitab misalnya gitu. Nah, dan mereka bisa menjelaskan dengan logis. Jadi misalnya kalau di buku manual tuh kan ganti oli misalnya setiap 10.000 kilometer. Lalu yang mekaniknya sesuai dengan buku manual, ya kan? Nah, kalau kita menemukan suatu perbedaan, kita harus tanya, ini kenapa Anda berbeda nih? Buku manualnya katakan 10.000, Anda katakan 20.000 misalnya. Nah, dia bisa menjelaskan secara logis kenapa berbeda, dan itu nggak boleh nggak masuk akal gitu. Nah, dia harus masuk akal. Nah, jadi yang amannya adalah sesuai dengan buku rekomendasi gitu. Tapi mungkin kalau dia beralasan misalnya sebenarnya kalau menurut saya 10.000 itu adalah yang paling bagus itu. Tapi kalau misalnya Anda misalnya nggak punya budget seperti itu, mungkin bagian yang mahal, Anda bisa sedikit melebihinya sekitar mungkin 100 km lagi gitu. Nah, jadi itu yang paling bagusnya, tapi ada sedikit yang bisa toleransi, itu kita bisa terima, alasannya masih masuk akal logis. Tapi kalau dikatakan misalnya dibilang menyalahkan itu, oh enggak 10.000 km itu salah misalnya, yang benar adalah 15.000, itu patut ditanyakan mekaniknya, kok bisa dia seperti itu statement atau pendapatnya gitu kan. Sama seperti para pendeta atau ulama atau ustadz, jadi dia bisa menjelaskan sesuai dengan dalil, kenapa dia beda dengan dalil gitu. Jadi masuk akal apa tidak alasannya gitu kan. Jadi dia nggak boleh menyalahkan dalil, nggak boleh, tapi dia berpendapat. Misalnya kayak Anda tahu ada 4 imam kan, dalam Islam ada 4 imam. Dalilnya mengatakan hukum apalah, menentukan kapan Ramadan, kapan masuk Ramadan atau kapan masuk Idul Adha, itu kan ada kajiannya. Itu kan ulama kita 4 mazhab nih ada Imam Hanafi ya, Hambali, imam satu lagi saya lupa guys ya, Hanafi, Hambali, Syafi'i satu lagi saya lupa, maaf ya, saya lupa sedikit satu imam satu lagi. Nah itu mereka Imam Syafi'i ini beda sendiri pendapatnya gitu kan, mengenai penentuan dalam Idul Adha. Tapi ya sudahlah. Intinya adalah mereka bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan. Jadi mereka tidak menolak dalil, mereka mengatakan ini salah dalilnya, enggak gitu. Kecuali kalau memang ada, itu beda lagi kajian dengan misalnya masalah hadis, ada tingkatnya gitu kan. Itu memang dipilah dari awal gitu. Nah, itu lain lagi metodenya. Tapi mengenai dalil yang sudah ditentukan sahih misalnya, yang ditentukan memang benar ya, atau hasan gitu kan, itu mereka tidak menolaknya, tapi mereka berpendapat atau beristiad atas dalil itu gitu. Nah, beda kasus misal begini. Misal ditemukan misalnya ada seorang yang dia pernah menyampaikan bahwa dirinya Tuhan misalnya. Aku Tuhan misalnya. Tiba-tiba ada pemuka agama mengatakan itu Tuhan. Nah, itu patut Anda pertanyakan gitu kan.
dalilnya nggak ada kok diada-adakan gitu misalnya, ya kan? Atau dalilnya ngomong begini, dia bilang lain gitu. Ini perlu ditanyakan gitu kan? Atau sesuatu yang nggak ada diajarkan, tiba-tiba diajarkan gitu kan? Ini dari mana datangnya gitu? Itu perlu di ada pertanyaan logika. Misalnya kayak ya, karena memang itulah maksud saya gitu kan. Ini dalam kasus suatu agama gitu. Jadi sesuatu itu memang harus ada di rujukannya, nggak bisa diada-adakan atau mengada-ngada atau yang tidak sesuai dengan apa yang tulis di kitab suci atau buku manual gitu guys. Nah, jadi setelah Anda mempelajari semuanya ya, jadi Anda tetap pada agama Anda sebelumnya gitu. Ya kan? Bahkan ada orang yang sampai ateis segala gitu. Tapi itu yang penting jangan coba-coba dulu guys masuk suatu agama. Jadi jangan, Anda cukup belajar mengkaji di luar saja gitu, lalu mengadakan perbandingan gitu. Nah, itulah cara yang benar. Nah, setelah Anda menemukan lengkap semua penelitian Anda, kajian Anda semuanya, baru Anda bisa mendapatkan iman atau percaya yang benar. Nggak boleh lagi buta gitu, karena Anda tidak beragama ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang, tapi Anda betul-betul memilih suatu agama tuh ya, beriman pada suatu agama tuh dengan pilihan yang tepat, yang mutlak. Karena Anda sudah tahu semuanya. Anda sudah belajar agama A, B, C, D atau agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Anda memang sudah mengkajinya dan mengkomparasi semuanya, dan Anda tentukan mana yang menurut Anda itu yang paling masuk akal, yang logis, dan antara ucapan pemuka agamanya ya dengan buku manual atau kitab sucinya itu sama gitu. Jadi tidak ditambah-tambah ya, tidak dikurang-kurang, dan kalaupun ada perbedaan pendapat itu karena memang mereka beristihad atas apa yang teks yang ditulis dalilnya. Jadi mereka tuh hanya berbeda pendapat dalam istihad tapi tidak menolak itu dan tidak mengada-ngadakan atau meniadakan dalil tersebut gitu guys, gitu, atau mengatakan itu dalil nggak berlaku lagi gitu. Jadi dalam kasus misalnya kayak memang dalil itu diturunkan pada waktu tertentu, tapi kalau dalil itu memang tidak dikatakan begitu ya berarti itu dalil berlaku untuk sepanjang masa gitu kan. Nah, jadi di situ poinnya. Nah, di situ Anda akan mendapatkan iman yang hampir sempurna gitu, yang mendekati sempurna gitu. Alias iman itu betul-betul kuat dan tidak goyang lagi. Nah, Anda bisa meningkatkannya dengan cara yang seperti itu, terus mengkaji, terus membandingkan, kaji terus gitu. Tapi tentu kalau sudah menemukan suatu agama ya, Anda tinggal mengkaji lebih dalam lagi. Karena Anda yang lain kan Anda sudah temukan. Misalnya Anda temukan semua agama ini kayaknya masuk akal ya. Satu agama ini masuk akal, satu agama ini aja yang masuk akal gitu. Karena Anda fokus saja ke satu agama itu, karena Anda sudah tahu ini benar. Nah, jadi Anda tinggal mengkaji dan menemukan. Jadi karena Anda sudah temukan ini agama benar, ya Anda akan terus mengkaji lagi dan tentu akan menemukan kebenaran lain dan kebenaran lain, sehingga iman Anda akan semakin kuat, dan Anda juga nggak masalah kalau Anda masih terus membandingkannya, karena apapun yang Anda temukan ya, kalau memang suatu agama ini benar, Anda akan terus menemukan kebenaran dalamnya gitu kan. Jadi Anda hanya harus terus mempertanyakan, harus terus punya rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, dan Anda akan terus meningkat iman Anda gitu. Jadi pada merasa iman Anda nggak turun ya, Anda belajar lagi, mengkaji lagi gitu. Sama misalnya kayak ketika kepercayaan kita pada suatu wanita sudah menurun gitu kan, misalnya kita mulai termakan isu ya, mungkin ada orang mengatakan pasangan kita ini ketahuan selingkuh, tukang selingkuh, atau dia sebenarnya begini gitu. Nah, kita tinggal mendekat lagi sama dia gitu kan, tinggal ngobrol lagi, ibaratnya harus lebih dekat lagi suatu hal sih, kita tahu ya, dan mengkajinya lagi, menyelidiki lagi. Jadi kita akan menemukan kembali kepercayaan itu gitu. Jadi kepercayaan itu adalah suatu hal yang bisa ditingkatkan dengan cara kita kembali mengkaji ya. Tadi kalau Anda merasa iman Anda mulai luntur gitu kan, ya kan, Anda bisa kembali belajar mengkaji ya. Jadi kayak saya misalnya, saya merasa iman saya mulai luntur, itu saya tinggal putar pengajian. Jadi semakin misalnya tentang suatu hukum misalnya, masuk akal, itu akan menambah iman kita, karena kita menemukan kebenaran gitu kan. Jadi suatu kajian itu kan untuk mengupas kebenaran. Misalnya hukum kenapa misalnya
Kenapa misalnya warisan itu begitu hukumnya? Kenapa misalnya ada surga dan neraka dan segala macamnya? Jadi ya, dan dikaji itu tentu ketika tentu pakai logika, dan kita merasa itu masuk akal dan itu akan meningkatkan iman kita karena kita menemukan sesuatu yang memang masuk akal. Dan ya begitulah dalam hidup ini. Jadi kita cara meningkatkan iman adalah dengan terus belajar, ya terus belajar, terus mengkaji dan terus membandingkan. Jadi itu ada proses tanpa henti gitu. Jadi jangan pernah merasa Anda tuh sudah tinggi ilmunya gitu kan. Karena ada banyak hal baru yang perlu dipelajari. Karena ilmu itu tidak ada batasnya, guys. Ilmu itu seperti sumur yang tidak pernah kering. Jadi kita harus terus belajar untuk terus meningkatkan iman kita. Jadi semakin tinggi ilmu kita, akan semakin kuatlah iman kita gitu. Nah, ini tentu beda pembahasan dengan takwa yang mungkin kita bahas di lain waktu. Jadi perkara iman Anda tidak ditingkatkan dengan cara Anda rajin sholat, rajin sedekah, enggak. Itu bukan cara meningkatkan iman. Itu adalah cara meningkatkan takwa. Nah, itu akan dibahas di lain topik. Jadi sementara ini adalah fokus pada iman dulu. Itulah cara meningkatkannya, dengan terus belajar, ya, mengkaji dan membandingkan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.